Sorry, enggak. Berbeda kan? Apa? Ya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, apa yang dilihat Paulus? Cahaya kan? Sementara kata Yesus kedatangan anak manusia, coba buka Yohanes 1 nomor 51 kalau nggak salah. Sama Matius 16 nomor 27. Ya bacalah, capek aku buka. Ya biar Mbak pinter, biar Mbak tahu. Apa tadi? Berapa? Yohanes 1:50. lima satu. Yohanes 1:51. Dah. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tak akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Lalu? Bang Novi yang mengatakan Yesus itu Tuhan adalah Paulus. Jadi ada bocori. Ya. Matius 16:27 lagi. Matius 16:27. Matius 16. Akibat ini di tekan dong be. Bukan cahaya yang datang. Makanya kata Yesus di Matius 24 itu tadi, jikalau ada seseorang lalu berkata kepadamu bahwasanya dia itu bertemu dengan Yesus, itu bukan aku. Nanti aku akan datang bersama dengan malaikat, diiringi malaikat. Itu kata Yesus. Jadi kalau ada yang bersaksi bertemu dengan dia, itu bukan aku. Itulah Mesias palsu, nabi palsu. Itu kata Yesus loh Mbak, bukan kata kami. Makanya Yesus ini menubuatkan akan Yesus palsu, bukan nabi yang datang dari Arab, bukan yang nabi yang gelarnya Umi, bukan nabi yang gelarnya yang kalian tuduhkan tukang kawin, tidak. Mesias itu artinya Yesus Kristus. Apakah Nabi Muhammad gelarnya Kristus? Halo. Nggak ada suara. Iya. Yesus itu Ya, itu tadi. Ya itu tadi Mbak. Mau terima nggak Banov, kenyataan? gimana? Mau terima nggak kenyataan? Pahit kenyataan itu memang, Mbak. Aku aja pun malas bila berurusan dengan kenyataan. Itu ya, tapi Gimana, itu kebenaran Pak? mau tak mau harus diterima. itu di Markus, mudah di Markus 7 nomor 7. Bukan kita Gimana, mau Mbak? bodoh-bodohi enggak. Itu Markus 7 nomor 7. Bano, Bang Ikhlas dibawa aja dulu ya. Dibawa aja dulu ya Bang ya. Nggak jelas kamu ngomong apa, udah itu noise, motong-motong orang ngomong. Banov, gimana? Aman jantung? Gimana? Iya itu penjelasannya. Saya tetap percaya Yesus, mau gimana pun kalian jelaskan. Ya sudah, kan nggak ada masalah. Percaya Yesus sebagai Yang rugi apa? yang rugi kan bukan kami.
Nggak rugi. Muslim juga percaya Yesus, Mbak. Lebih percaya daripada Kristen malah. Tapi sebagai Ini- utusan, bukan Tuhan. Ini siapa ini? Ini Oten bukan? Enggak, Ah, Dina Neng agak lain kau ya. Bukannya kalian Isa. Iya, kalian manggilnya Yesus. Beda, Kalau dalam nggak usah Al-Quran disamain. dikatakan Nabi Isa. Kalau kisahnya cobalah Mbak Nopi perhatikan kisahnya Nabi Isa dengan Yesusnya Mbak. Kalian aja yang nyama-nyamain, beda. Loh, Bukan disama-samakan, bukanlah. tapi memang ada kemiripan. Cuman kisahnya itu kalau kalian dituhankan, kalau kami enggak. Jelas dalam Al-Quran dikatakan gitu loh, dijelaskan gitu loh. Sekarang kutanya. Itulah makanya sebentar, itu itulah yang makanya disebutkan? kenapa Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Karena pada kitab-kitab sebelumnya pun sebetulnya Yesus itu dikatakan bukan Tuhan. Diperjelas oleh Al-Quran gitu, Quran Kak. penyempurna Alkitab. Quran itu udah sempurna. Penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Justru karena Al-Quran maha sempurna, makanya dia menyempurna akan kitab-kitab sebelumnya. Yang mana kitab-kitab sebelumnya itu ada yang ditulis tangan-tangan manusia gitu loh, yang sudah tidak terjaga lagi kemurniannya, keasliannya. Beda seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran itu terjaga dari zaman baginda Nabi Muhammad sampai dengan kepada sekarang kami umatnya. Terjaga ayatnya, surahnya, semua sama persis, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang kurang satu huruf pun. Itu Nggak ada Mbak. yang kurang. Terus hadis itu untuk apa? untuk dimakan. Hadis itu perkataan dan perbuatan baginda Nabi Muhammad. Yang mana dia itu sesuai dengan Al-Quran. Gitu loh, diperjelas dalam hadis. Contoh sholat, ada dia di hadis diperjelas gitu loh. Perintah sholat dia diperjelas di hadis. Bagaimana Rasulullah mempraktekannya, mengerjakannya, supaya umatnya setelah baginda Nabi Muhammad kita tahu, oh perintah sholat tuh seperti ini loh dalam Al-Quran. Nah, baginda Nabi Muhammad mengerjakan sebagai contohnya gitu loh. Di Al-Quran Bagaimana ada kami nggak umatnya bisa? tertulis? Ya ada lah Kak. Kalau- Gimana di gini. hadis ada, di Al-Quran nggak ada? Nggak mungkin. Coba di mana? Ya. Oke, Gimana, saya gimana? mau bertanya boleh kepada orang-orang saudara Islam. Boleh Kak Fani, silahkan. Eh, yang saya pernah dengar ya, kalau kalian itu memang ada Al-Quran, tapi kalian itu lebih fokus ke hadis karena di hadis Ya, itu benar. mengenai Mereka lebih Muhammad, percaya kan? hadis Nah. daripada Quran. Iya, kalian lebih percaya Al-Quran pada hadis. Mau dijelaskan? Contoh. Oh, nggak bisa. Enggak, maksudnya Karena kalian itu lebih adalah- percaya Al-Quran Begini, apa Kak hadis? Fani. Hadis Kak Fani daripada Quran. sebentar. Antara Al-Quran dan hadis itu nggak bisa bertolak belakang, Kak. Nggak bisa. Beda, itu tulisan manusia. Enggak, saya mau tanya doang. Maksudnya kalian lebih Al-Quran lah. beragama Al-Quran ini lah. fokus ke Al-Quran Hadis apa ke tidak hadis? akan ada. Sebentar. Hadis tidak akan ada jika Al-Quran tidak ada, Kak. Itulah patokannya. Aku turunlah Oke, perempuan saya sana mau tanya emak-emak lagi. semua di sini Saya nggak mau mungkin tanya aku lagi. dikeroyok emak-emak. Nggak bisa. Kan di Al-Quran disuruh kan kalian itu janganlah Nanti katanya diajari pula diskusi. masak awak Nggak kayak boleh mana cara giling cabai. Eh, Iya. dengar dulu dong. tadi Giling mau cabai, menghargai. giling apa tomat, Anggap aja ngaruh. cara blender. Bukan, biar kita yang mau bertanya dicetak. Kacau terus ini, Mama. takut ya. Ya aku izin pamit ya jadi mak gini ya. mama aku izin pamit. Assalamualaikum. Itu aslinya kalian itu katanya diskusi, tapi kayak gini kelakuannya. Mungkin mana mungkin aku lawan menghargai. perempuan ada. Jadi kan ada tuh Mbak Dina itu. Katanya Ya lanjut ya menghargai. sama istri. Joel Manurung tuh ada Joel Tahu Manurung. nggak kalian arti diskusi? Tukar pikiran kan, bukan untuk berdebat kan? Itu namanya diskusi. Mana mau saya tukar pikiran sama kalian Oten. Rusak lo otakku. Nah, buat apa dibuka room ini? Lah buat apa dibuka room ini? Jadi Enggak, maksudku maksudnya, begini, janganlah Roto. tujuannya, yang tadinya janganlah tujuannya itu jalan kita tersesat. inilah maksudnya
Menghargai. jawab ya, Kan iya. kita kan kita Saya jawab. disuruh apa Saya diajarin jawab Mbak saling Fani. menghargai, Saya jawab kan. ya. Mbak Fani, Ini saya saya jawab coba ya. baik-baik sama kamu ya Hesti. Saya aku coba baik-baik ngomong, karena dia selama nggak ini denger kita ya? kan berantem terus. Nggak denger dia aku ngomong ya, nggak denger ya. Kan? Saya jawab ya Takut Mbak. aja, takut. Kan, kan. Iya. Saya Setahu jawab ya. saya, kalian itu Astagfirullahaladzim. disuruh sholat itu 50 kali di Al-Quran, sedangkan di hadis 5 kali. Berarti kalian itu hanya menurut sama hadis aja tuh. Di mana itu datanya, Kita Mbak? kan fokus ke Di mana Alkitab. Kalau datanya? kita itu beribadah dari Alkitab. Di mana Nah, datanya, Mbak? beribadah dari mana? Di mana datanya di dalam Al-Quran 6 kali? Kan udah mulai tantrum kan. Itu namanya sudah. Berlaku aku mundur lah, mundur. Sanggup kan? Di mana datanya dalam Jadi Al-Quran 6 kali, jadi Mbak? janganlah kalian itu. Izin ya, assalamualaikum. Hesti mute dulu lah, Pak. Nanti kalau udah Dia kondusif aku balik aja lagi. dia. Kayaknya lagi datang bulan dia. Nggak dikasih bininya dia belanja. Jangan Nggak dikasih lakinya. Nggak dikasih laki dia belanja. Oke. Nggak dikasih laki dia Oke, belanja. saling Makanya dia menghargai. kan. Mbak Fani, di mana itu dalam Al-Quran 6 kali? Di mana datanya? Kan kalian di Al-Quran disuruh Di kan mana 50 data? kali Saya tanya sholat. data loh Mbak. Nah, Saya tanya data. terus di hadis disuruhnya 5 kali Saya sholat. tanya data loh Mbak. Pokoknya ada lah Kak Fani, itu. Kak Fani. Udah diam dulu kok, diam dulu kok Fani, diam dulu kok, diam dulu. Diam kok. Diam dulu kok, diam. Ada cemplok. Ya, udah lama kok aku nantikan ceplok, udah lama. Udah lama kok aku nantikan. Dulu kok nggak mau naik kok kan. Nah, kau ngaku-ngaku murtadin kok kan ceplok kan. Ngaku-ngaku murtadin kok kan. Iya. Berapa lama kok di Islam? Berapa lama? Yang lainnya diam ya. Enggak, berapa lama kok di Islam? Berapa lama? Kenapa rupanya? Berapa lama kok di Islam ceplok? Berapa lama kok di Islam ceplok? Ini untuk pergi yang di YouTube ya, yang di YouTube dan Web TV, akhirnya blokir permanen ketemu dengan ceplok. Akhirnya. Setelah sekian perjalanan, saya minta naik roomnya si cemplok, dia nggak pernah naikkan. Saya pernah naik. Dia nggak pernah naikkan. Dan dia ada dulu di roomku tapi dia tidak mau naik. Dan ini perdana sekali blokir permanen melawan cemplok. Oke. Ayo cemplok. Ayo cemplok. Ayo cemplok. On cam dulu, on cam. On cam kok cemplok. Mana ini salah. Kaladi kolak. Di mana? On cam dulu cemplok, on cam. On cam cemplok, on cam dulu. Kan kejang-kejang kan, kejang-kejang kan. Jangan kejang-kejang, santai aja kok cemplok. Cemplok. Jangan kejang-kejang santai. Cemplok. Jangan kejang-kejang santai. Jangan kok kejang-kejang kesarapan. Cemplok. Jangan kok kejang-kejang kesarapan. Kan? Ayo ini sekir si cemplok diraba. Cemplok. Udah diskusi bebas lah kita. Diskusi bebas dulu kita cemplok. Cemplok. Diskusi bebas dulu kita berdua. Cemplok. Diskusi bebas dulu kita. Cemplok. Disuruh diskusi bebas. Diskusi bebas kita cemplok, diskusi. Oke. Cemplok. Udah kan mampus kok kan. Kan cemplok. Oke ya. Berapa lama kok Islam cemplok? Minta naik lagi sih gara-gara ada si cemplok. Minta naik lagi sih gara-gara ada si cemplok. Cemplok. Berapa lama kok Islam cemplok? Berapa lama kok Islam? Jawab. Kan? Berapa lama kok Islam cemplok? Berapa lama? Kan? Inilah, ini yang dibangga-banggakan cemplok. Berapa lama kok Islam cemplok? Kayak mana cara memiutkan 10 menit kayak gitu, gimana caranya, Berapa lama kau menuangkan orang cemplok? Jadi inilah yang dikatakan Yesus itu. Dia dulu Islam katanya dia murtad. Dia mengaku ketemu sama Yesus. Dia ngaku bertemu dengan Yesus. Nah, kata Yesus, jangan kau percaya. Kalau ada orang pilihan mengaku dia bertemu dengan aku, lalu dia tersesat,
Jangan kau percaya. Memang penyesat itu mampu dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Inilah salah satu contoh ini. Ini Mbak Nob, ini. Ini jadi Sementara ceritanya nih, Yesus si itu, Saya mau turun. Ajo Bang Iri. ya, sementara kata Yesus, ketika dia sudah terangkat ke langit, aku tidak akan pernah ditemui siapapun. Tidak akan ada yang pernah satupun manusia di muka bumi setelah aku terangkat ke langit bisa bertemu dengan aku. Itu kata Yesus. Tapi ini si Complok Dia ngaku menurunkan pertama rohnya. pernah bertemu dengan Yesus. Memang Yesusnya nggak turun, Malu tapi lahir. rohnya, dia mengirim rohnya. Iya, tapi menurut keyakinan dia yang dilihat itu adalah Yesus. Ini cempok blondon. Apa? Udah lemplok ah. Malu Complok, malu. Kenapa harus dicontohkan? Jangan kamu pikir kamu yang bisa bahasa Arab. Memalukan sekali ya kamu biar benar. mendapatkan pahala. Hei, ini puasa. Mana rahmatan lil alaminmu mana? Katanya rahmatan lil alamin tapi ajaranmu menentang, menyerang, bahkan membunuh para kita orang Kristen. Saya bacakan, tenang kamu ya. Tenang dulu Cemplok, tenang. Tenangkan Tenangkan Roh Kudusmu, tenangkan. Tenangkan Roh Kudusmu Complok, Udah tenangkan. kepenuhan ini, kepenuhan. Tenangkan Roh Kudusmu Complok. Tenangkan Roh Kudusmu, tenangkan. Oke, tenangkan Roh Kudusmu Complok. Ini dulu si Complok. Ini kan. Kau mau diskusi enggak? Jadi ini dulu si Complok ini dulu, Tuhan. Ini kita mau diskusi. Kau mau diskusi enggak Complok? Diam dulu, nanti Astaga. kau dibalas ayat birahi marah-marah. Mau aku baca Udah tenang dulu, tenang dulu. Kita diskusi baik. bacakan Anfal kau marah-marah. Sabar dulu, sabar. Sabar dulu. Ayo kita tunjukkan. Ayo kita buktikan, kita bedah siapa yang munafik. Ayo kita bedah. Kita bedah Complok, kita bedah Complok. Kita bedah Complok. Diam dulu Complok, diam dulu ya. Ayo kita bedah siapa yang munafik. Ayo kita bedah siapa yang munafik. Aduh. Ya, ayo kita bedah Complok, siapa yang munafik. Budak Diam ya. Kamu diam Iya, jangan nanti aku. Oke, saya akan mute. Oke, Anda mengatakan saya munafik, kan mulai kan? Oh, dah. Anda lah. Bisa. Dengerin ya teman. Kalau penipu itu begitu caranya Kahes. Nggak bisa dia membuktikan Iya, kebenaran. begini. Nggak bisa Iya, penipu. kau baca Penipu Quran itu lagi nggak berdarah-darah bisa. tempemu. Jangan Nggak turunkan bisa. dia. Baca Quran lagi Penipu. berdarah-darah tempenya. Tapi Turunkan. Tapi sebelum diturunkan, ini si Complok ini Penghina itu pertama kali namanya. dia muncul di TikTok, pertama kali dia bikin akun TikTok, pertama kali dia ikut masuk diskusi lintas agama, dia menantang blokir permanen. Dia nantang blokir permanen, tapi hanya berani menantang. Pada saat dia ku datangi di roomnya, dia nggak berani naik kanan. turunkan. Diam dulu, Bang. Turunkan host. Nah, Sepak dia. pada saat ku datangi dia ke roomnya, dia nggak berani naikkan aku. Enggak, ku datangi dia ke roomnya, dia kan nantang aku kan, ku datangi ke roomnya. Itu pertama kali dia main TikTok loh, pertama kali dia diskusi. Ku datangi. dia? Rupanya dia masuk ke salah satu room, aku naik, dia kabur. Masuk dia ke salah satu room, aku naik, aku kabur dia. Itu si Complok baluap itu. Dan ini Iya, perdana Complok sama saya berhadapan. Ini perdana. Udah 2 tahun loh, 2 tahun kok Complok nantang aku kan. 3 tahun. 3 tahun kan Complok. Masih ingat lagi aku Complok. Nah aku Mesti Kahes. Udah pertama nggak bisa menunjukkan kualitas ya kan? Udah pertama kali nggak bisa menunjukkan kualitasnya, membuktikan kalau dia itu benar seorang murtadin, kan bikin malu. Harusnya dia udah itu. buktikan.
Naik-naik kepanasan, naik-naik kejang-kejang. Itulah dia. Ngoceh aja ya kan. Kenapa dia itu? Banyak yang bilang suaraku mirip Cemplok kemarin itu. Ku tengok nggak mirip, lebih parah lagi suaranya. Suaranya macam Saiton. Ya kan? Cemplok. Tenangkan Roh Kudusmu Cemplok. Ngaku-ngaku kau bertadin. Coba ini si Joel Mandurung ini ku sapa dulu. Joel, selamat siang, agama apa bang? Kabur di giliran ditanya agama apa kabur. Oke. Si Erik ini udah pergi tadi, tapi gara-gara ada si Cemplok minta naik lagi dia. Oke, Bu Nurmawati nih ada sama si Nov. Bu Nurmawati, Nov silakan. Si Nov ini ya gitu-gitu aja lah itu ya. Cemplok. Ayo nih Mbak Nov, Mbak Nurmawati, Bunda Jangan Nurmawati kalian silakan. Bu. menyangka agama Islam Aku itu datang. berdiri di muka bumi ini untuk menghujat Yesus. Gak ada ya. Jangan kalian mengira kami berdiri di tengah-tengah kalian itu untuk menghujat Yesus. Justru kedatangan kami di sini untuk membela Yesus dan seluruh nasabnya. Dari Abraham sampai ke Yesus. Ya, siang, Selamat Bu. siang, Silakan. Nito. Kenapa tadi Bang Erik membela Yesus? Ya, membela Abraham, membela Adam, membela Nuh, membela Ishak, membela Yakub, membela Tapi Lut, menurut Daud, yang Salomo. Oke, menurut yang Ya. saya tahu Yesus itu nggak perlu dibela ya. Menurut, iya, Ya. Menurut iman saya nggak perlu dibela karena memang dia punya kekuatan, dia punya kuasa baik di bumi maupun di sorga gitu. Jadi Malah memang nggak dia apa yang membela kuasanya? manusia. itulah sebabnya kami tidak mau ribut masalah agama, masalah Tuhan gitu kan. Karena kami tahu bahwa Tuhan itu nggak perlu dibela karena dia maha kuasa toh. iya, makanya betul itu. Makanya ketika Yesus ibunya dihujat, difitnah sama orang Yahudi, dia tenang-tenang aja. Beda sama kami Al-Quran. Islam kami diajarkan bahwasanya Nabi Isa itu membela ibunya ketika ibunya dihujat, dikatakan pezina. Kalau kalian tidak memang, kalian tidak membela sedikit tentang marwah ibunya, kehormatan ibunya, nggak ada pembelaan Yesus di situ, nggak ada. Beda sama kami. Kami ini adalah pecinta para nabi, pecinta para utusan, termasuk juria-jurianya, keturunannya. Jadi perlu dibela gitu ya. Oh, iya dong. Oh. Udah. Meskipun mereka tidak butuh, ya Allah yang membela mereka. Ya kita ya secara manusiawi ya kita harus membela dong. Namanya itu perbuatan tidak baik. Masa kita biarkan? Contohnya begini, walaupun Yesus ini nggak butuh bantuan gitu, ya kita harus bisa membelanya. Ketika kita berada di tengah-tengah Yesus, hidup sejaman dengan Yesus. Nah, lalu ketika ada orang, contoh begini, kita kan sudah mengenal ini Yesus nih, bahwasannya kita ketahui tidak mungkin ibunya itu berbuat zina. Lalu ada tetangga kita mengatakan, kau kenal Yesus nggak? Kenal. Itu yang Yesus yang di RT sebelah. Iya, aku kenal. Kenapa rupanya? Dia guruku. Kenapa rupanya? Dengar-dengar orang-orang bilang ibunya itu waktu pas melahirkan Yesus itu anak zina ya. Oh, kepala otak kau. Pasti gitu kita, pasti marah kita, betul nggak? Enak kali kau bilang Yesus itu adalah anak zina. Marah nggak kak, mbak di situ, kakak di situ? Pasti marah lah. Mana Dia ayatnya? guruku, dia panutanku. Membela kayak apa gitu ya kan. Sekarang pertanyaan Ya itulah saya namanya yang pembelaan. Kita membelanya gitu. Ya, Itu wajib. yang dibela Kalau kita mencintai, kita wajib membela dong. sudah Bang Contohnya Erik. begini lagi. Ya kita kan itu kan bentuk wujud dari kecintaan kita kepada Yesus. Nah,
kecintaan Anda kepada orang tua Anda. Begitu Anda dibilang orang, kau anak zina ya. Dulu orang tuamu melakukan hubungan intim sebelum ada tali pernikahan. Sementara kau dikatakan sudah ada sebelum peresmian, sebelum terikat tali pernikahan. Mau nggak dituduh seperti itu? Tentu kita membela orang tua kita kan? Kalau itu mah tinggal ditanya ke orang tuanya, benar atau tidak. Iya. Ya, gimana lah. Tapi itu kembali ke masing-masing aja gitu ya kan. Itu kan iman Anda. Nah, yang pasti ya kalau di iman kami, justru Yesus itu membela kami gitu, membela umatnya gitu ya. Jadi ketika saya mati-matian membela Yesus itu seakan-akan saya lebih hebat dari Tuhan Yesus itu sendiri gitu loh. Karena bagaimanapun biasanya pemahaman manusia bahwa yang dibela dengan pembela itu pasti lebih kuat yang pembelanya dong. Karena kita kan biasanya membela orang yang lemah seperti itu. Nah, ketika kita katakan kita membela Tuhan, membela para nabi, membela siapapun, itu kita sedang mengatakan bahwa kita lebih hebat dari mereka gitu. Sehingga iman kami tidak pernah mengajarkan kita harus mati-matian membela Tuhan, membela ini, membela itu gitu. Kenapa? Karena keyakinan kami mengatakan bahwa Tuhan yang kami sembah itu adalah Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Tahu. Gitu. Oh. Kalau untuk Jadi Anda yakin? Ya, jadi Anda yakin. Jadi gini, kalau seperti itu pemahaman Kristen, bahwasanya Tuhan itu tidak perlu dibela, Yesus itu tidak butuh dibela, tentunya mana banyak manusia-manusia zaman sekarang ini yang awam, yang ilmunya maaf ya masih di bawah gitu, di bawah standar. Nah, ketika Anda berstatement seperti ini, ketika Kristen berstatement seperti ini, lalu muncul kelompok, datang kelompok, lalu mereka memasang spanduk. Di situ Izin sholat ya. Oke. Di situ tulisan dari spanduk itu adalah kebencian terhadap Yesus. Dikatakan Yesus anak zina dibawa, tertulis di situ. Yesus begini, Yesus begini. Jadi gimana coba menurut kalian? ya kalau itu pendapat kalian itu urusanmu. Itu ayat berapa sih? Nggak ada itu. Dia Nggak ada kan? Cuman beralibi Iya, aja. katanya kan Yesus kan tidak butuh asumsi dibela. Iya. Iya, maksudnya begini loh. Kan kita kan ikuti kemauan Mbak Nurmawati ini. Ya. Dia tadi mengatakan Yesus itu tidak butuh yang namanya pembelaan kita. Memang nggak butuh. Dari kita kan begitu, dari umat Kristen. Nah, ketika ada satu golongan yang membenci Yesus, lalu mereka membuat spanduk tulisan tentang kebencian terhadap Yesus, itu bagaimana menurut kalian? Ya sebenarnya itu bukan berarti kami harus wajib membela. Kami menyatakan kebenaran boleh, tetapi tidak harus mati-matian juga sampai membela, sampai demo, sampai apa, itu nggak penting juga. Kalau misalkan pun ada hal yang Bukan, ketika ada golongan menghujat Yesus dengan mereka menggunakan spanduk tulisan-tulisan lalu mereka berorasi di jalan, kalian terima nggak? ya kembali lagi Tuhan sendiri yang turun tangan. Tuhan sendiri yang akan. Kalau kembali lagi sih, kalau buat kami ya, mohon maaf ya, setiap orang yang menghujat agama lain, ya itu menunjukkan kualitas agamanya loh. Kemarin yang kasus kemarin Tuhan gak turun, yang kasus kemarin itu tetap aja dibela sama kalian, dilapor polisi, katanya nggak perlu dibela, katanya nunggu Tuhan yang turun. Ya kalau yang kalian kan ya Nah, maaf tadi nih, katanya nggak usah dibela, biarin aja. Ngapain kami sebagai manusia membela? Biarkan aja Tuhan yang membela kami. nggak membela lah, kamu ngapain membela-bela Tuhan ya? Orang Gimana? Tuhan itu sendiri udah kuat. Nggak usah demo. Tapi kalian banyak yang demo kemarin di sana. Jangan munafik, jangan sok nggak membela, jangan. Seolah-olah kalian itu nggak Itu yang menunjukkan memang kami nggak perlu membela. Kalau Anda menghujat ya dan melanggar hukum, ya itu wajar aja sih. Itu kan bukan membela. Pembuktiannya melanggar hukumnya dari mana menurut Anda?
jika memang dibuktikan kalau Ya memang masalah itu pembuktian. emang rupa dan bentuk Tuhan Anda seperti itu. Saya tanya sekarang sama Anda. Dengar Dina Oke, sayang, begini. nggak usah Contoh membawa kasus emosi, itu pernah nggak apa aja. mendengar kasus ini si logika menginjak-injak Bible? Pernah? Ya, Pernah dengar? Pernah tahu? iya, terus Nah, lalu kenapa dia dibebaskan? Kenapa dia tidak dituntut? ya karena buat kami bukan nggak penting Oke. apa ya. Oke, mungkin dia sudah meminta Bukan maaf. itu. Nah, dengar ya, Bang Eri. ketika saya emosi, dulu ya dong, kan? gantian. Dia tentunya Gantian kan dulu. pasti melakukan hal itu dalam keadaan emosi kan? Nah, oke, ini mohon maaf ini. Ketika saya emosi, lalu saya memijak Bible, terus saya mau ditangkap, lalu saya minta maaf, kalian terima nggak? Kalau saya mah terima aja. Kalau kau minta maaf berarti kamu udah sadar bahwa kamu salah kan, gitu aja. Bagaimana dengan yang lain? Apakah Kalau dengan yang lain ya urusan yang lain. Saya menjamin mah- bahwa saya tidak akan dihukum? saya nggak urusin yang lain lah. Ya, makanya Kalau itu. kamu harus dihukum, ya kalau itu dianggap melanggar hukum ya wajar aja kan, wajar aja, gitu loh. Bedakan. Ya itu jelas melanggar hukum itu. Kenapa dia tidak dituntut? Bedakan gini. Kenapa dia dibiarkan berkuar-kuar sekarang ini? Ya, Ada apa dengan kalian? Dengar Bang Eri. Karena apa? Karena punya misi. Ah, itu kembali lagi Misinya apa? sendiri. Ya, dibuatlah dia menjadi pembenci Bang Zuma. Dibentuklah dia oleh kalian. Supaya apa? Kalau seandainya ini nggak kau keluarkan statement kebencianmu kepada Zuma, maka tuntutanmu akan tetap kami jalankan. Nah, itu proses. Kau tetap akan kami proses. Itu kata mereka. Itu kesimpulan. Loh, ya Belum buktinya. tentu juga seperti Buktinya. Ya dulu dia Jadi bukan gini, pembenci loh. Ya gini Bang Erik, gini. Alkitab buat kami bukan hanya sekedar buku yang tidak boleh diapa-apain gitu. Karena Alkitab itu buat kami adalah petunjuk untuk dilaksanakan. Itu sebabnya kami itu memang mohon maaf, kami bukan penghafal gitu. Karena kami lebih dituntut untuk melakukan apa yang ada tertulis di Alkitab kami gitu loh. Jadi kami fokus menghidupi dan melakukan apa yang Bibel katakan gitu. Seharusnya Jadi, dihafal kalau- itu. Seharusnya dihafal. Masa begitu mau dikerjakan dihafal, dibaca. Nanti mau kerjakan ini dibaca dulu. Nanti kalau misalnya nggak ada dalilnya nggak dikerjakan. Kami sudah- Janganlah gitu. Seharusnya kita harus bisa menghafal. Begitu kita melakukan sesuatu, teringat di dalam data, dalam firman Tuhan, nggak boleh aku melakukan hal ini. Itu. Nah, itu kan pendapatmu. Ya kamu juga kan nggak bisa memaksakan kami untuk mengikuti. Ya, sesuai maka dengan- daripada itulah yang kita butuhkan yang namanya hafalan, menghafal firman Tuhan, Nah, mengenal firman Tuhan. Ya, Ah. sekarang banyak orang yang akhirnya menghafal tapi akhirnya keblinger, dia nggak melakukan. Itulah sebabnya. Itu urusan dia. Itu urusan dia. Nah, Dia sudah justru tahu itu yang hukumnya, saya tapi bilang. tetap Buat saja dia melanggar. Ya, buat kami bukan menghafal yang paling penting, tapi melakukan apa yang kita baca. Bukan menghafal Bang Eri, tapi berdusta mereka ini. Nah, Ular beludak enggak mereka ini. juga. Bukan kalian framing. Silakan kok Bayu, orang aku mau sholat dulu Bayu. seperti itu kalian suka merendahkan orang, suka hujat, makanya dilapor ke polisi kan? Maka kalian itu kayak Paulus, kayak ular beludak gitu loh. Kalau ketemu sama orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi gitu loh. Ketemu Semua orang kalian ini, salahkan. Paulus jadi gitu loh. kalian salahkan. Ajaran agamamu itu seperti itu. Kayak ular Itu beludak kamu gitu. Udah tahu ya salah. tuh. Ini yang kayak gini-gini loh yang menghujat. Katanya begini Bang Eri, kan katanya melakukan, kan mereka nggak menghafal tuh Bible mereka. Seperti contoh Apa lah yang ayat kau lakukan? Amsal. Ayat Amsal di situ dikatakan, marilah kita birahi. Suamiku sedang tidak berada di rumah. Apakah kalian harus melakukan itu? Ya itu kan kalau Tunggu dulu itu Dina. Harus dilakukan. Mereka ini mengatakan kami melakukan apa yang kau lakukan dalam Kristen. Ke gereja aja itu perintahnya siapa itu kau pergi gereja hari Minggu menyembah Yesus. Siapa yang nyuruh kau pergi gereja untuk beribadah, untuk menyembah Yesus? Ngapain urusin agama orang? Makanya kalian itu kayak ular beludak.
Yang tidak tertulis yang tertulis itu tidak kalian lakukan, yang tidak tertulis kalian lakukan. Itu namanya ular beludak. Kenapa kalian kejam-kejam dengar Kristen, dengar Alkitab, dengar Yesus? Santai aja loh. Memang tidak ada perintah Tuhan yang Anda lakukan. Ya silakan. Perintah Maksudnya Tuhan benar, itu Pak. jangan makan babi, Sesuai kau dengan makan babi. ajaran masing-masing. Begini Kang Gitu Nurma, loh. kami sebagai seorang muslim itu bukan kejang-kejang, tapi kami itu karena kami memuliakan Nabi Isa atau kami memuliakan Yesus, makanya kami datang meluruskan apa yang tidak lurus, membenarkan apa yang tidak benar. Begitu loh. Orang ajarannya saja, sebentar. Ajarannya saja di ajaran Anda, di Bible Anda mengatakan jelas-jelas beberapa ayat mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi kalian selalu dan kekeh menuhankan Yesus. Gitu loh, padahal berapa banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kami sebagai seorang muslim datang meluruskan, dan kami juga setuju bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Gitu loh. Kami juga mau menyampaikan Yesus itu bukan Tuhan, melainkan utusan. Bahkan Yesus pun memperkenalkan Tuhannya. Yesus itu mengenalkan Tuhannya kepada umatnya, gitu loh. Dengarlah itu Dina, itu jawabannya Nur Muhammad itu. Tunggu dulu itu, kamu katakan itu pendapatmu. Pendapat dari mana orang tertulis kayak gitu? Apa enggak ular beludak namanya itu coba? Yang tertulis kau ingkari. Coba. Bayu, kamu sadar-sadarlah kalian. Ya jangan memaksa. Begini tante begini. Saya ini tidak menghujat, saya ini hanya tegas supaya kadang ini tadi Dina, sekarang Bayu, enggak supaya akalmu itu terbuka gitu loh. Supaya akalmu itu bisa terbuka gitu loh. Itu namanya itu ajaran ular beludak. Yang tertulis itu Anda tidak imani, yang tidak tertulis Anda imani. Yesus sudah mengklaim dirinya yaitu utusan. Kenapa jadi Tuhan? Coba. Udah, bisa jawab? Bisa? Halo, udah bisa? Nah, kalian itu membaca satu ayat, maka kalian sebenarnya sok paham tapi nggak paham. Betul. Baca satu skop, baca satu skop. Sepakat ini tapi pemahamannya enggak. Makanya saya Coba artikan utusan itu apa, pengutus itu apa? Dengar nanti saya jelaskan. Sebagai orang yang masing-masing punya kitab, pahami Al-Quran kalian dan lakukan itu. Kami juga seperti itu. Dibahas apa, lari kemana? Itu dulu biar tahu, sehingga kita nggak selalu menyalahkan agama lain, padahal agama kita belum tentu benar gitu loh. Agama kami benar, coba kamu tes dulu akalmu. Nah, apa Tes utusan dulu dengan akalmu yang tante. Ya, utusan dengan yang mengutus. Tunggu, tes dulu akalmu di sini. Kau baca ini. Siapa yang mengutus? Serahkan dulu. Nggak usah main tes-tesan. Tes dulu akalmu di sini. Nggak usah main tes-tesan. Yohanes 6 ayat 38. Coba Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Kau baca ini. Karena aku sudah turun tetapi kehendak dia. Dia itu siapa? Merujuk kepada siapa? Allah. Allah itu Tuhan atau bukan? Ya Tuhan lah. Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus itu udah bolak-balik orang ceritain, kasih tahu ke kalian. Makanya di situ inti poinnya. Yesus itu Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus dua natur di mana tertulis dua natur? Ya, dia kan mengambil rupa sebagai manusia. Waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria, malaikat Gabriel mengabarkan apa? Seorang anak laki-laki atau dua natur? Betul. Sekarang saya tanya itu. Oke, ya. Kan Gabriel yang datang membawa. Makanya kalian itu suka ngarang ular beludak saya bilang. Kalau kamu yang jadi ular beludak gimana? Kamu menganggap orang ular beludak, kamu nggak dengar. Orang sudah faktanya seperti itu. Saya mau bicara, kamu nggak dengar. Terasa kamu itu ya udah jelaskan. Pinter gitu loh. Udah jelaskan. Kalau orang lagi ngomong itu jangan dijawab-jawab sehingga fokus. Udah jelaskan aja di mana tertulis dua natur. Jangan yang tidak ada kamu ada-adakan.
Kan udah Gitu loh. jelas dibilangin kalau dia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dia yang datang langsung dan mengambil rupa sebagai manusia gitu loh. Nah, Loh, pertanyaan tadi saya, anak. nah pertanyaan Ini saya gimana ini adalah, anak? Anak ini siapa anak? Bapak siapa? Apakah anak juga bapak? Nah, dengar. Kenapa dia disebut sebagai anak Allah? Karena dia berasal dari Allah. Kenapa dia disebut manusia? Karena dia mengambil rupa menjadi manusia. Tujuannya apa? Ya. Kalian juga udah tahu, pasti udah banyak juga di Komal. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Gitu loh. Kenapa dia harus datang? Tadi udah saya katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi yang Coba baca-baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan barang siapa percaya kepadanya, memperoleh hidup yang kekal. Maka kalau orang mau menjelaskan, kau jangan nyahut-nyahut, biar tahu tujuannya. Jangan kau ambil Baca satu dulu. kata doang. Oke, baca. Kau baca itu. Baca tante. Ya. Kok baca-baca? Ya sudah. tadi Percaya sebagai apa? Percaya dia sebagai apa? Apalagi ini? Kan pertanyaan kalian percaya. pertanyaan, jadi nggak bisa diskusi sebenarnya. Ribet diskusi sama kalian. Loh. Tadi kamu kalian katakan nggak mau dengar, dia itu mengambil rupa seorang hamba. Dia itu adalah bapak. Gimana ini? Waalaikumsalam. Dia berasal dari Allah dan di Al-Quran juga tuh ada itu ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nih, saya kan nggak paham Al-Quran ya, tapi itu ada bahwa rohan apa namanya? Kami meniupkan roh kami, gitu ya. Paham nggak usah dibawa, Bunda. Kalau nggak paham nggak usah dibawa. Bukan kami meniupkan roh kami, bukan Kami meniupkan roh ke rahim daripada Siti Maryam, kan gitu kan? apanya yang sama. Itu kan ada roh kudus di situ kan? Iya memang dia Roh kami roh. tapi bukan Tetapi Tuhan. kan bukan Allah yang datang. Jadi itu Seperti agamamu saya boleh bertanya. yang menjelma menjadi manusia. Iya. Artinya dari Al-Quran sebenarnya kalian memahami. Iya, Al-Quran menegaskan bahwa inna masalah Isa kamasali Adam. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi kami sama seperti penciptaan Allah Adam. Jika kami menghendaki segala sesuatu, maka kami hanya berkata jadi, maka jadilah segala sesuatu. Itu kata Allah. Oh itu menurut ininya kalian ya. Tapi penciptaan kehadiran. Jadi jangan dicocokologi, makanya saya ingatkan. Tadi Anda mau membawa surah Al-Quran, saya ingatkan. Kaidah keilmuan Anda apa? Jadi kalau nggak mengerti, nggak usah dicocokologi, gitu ya. Kita nanya bang, nanya. Yang namanya nanya ya dijawab, nggak usah emosi. Sebenarnya halo semua. Halo. Aku di Vin agama apa Vin? Aku Kristen, Bu. Oke lanjut. Kenapa, bro? Kristen. Oke, yang Ya, aku bro, heran kenapa, itu aku heran di sini. Sebenarnya Islam Isa dengan Yesus itu beda loh. Kenapa harus diperdebatkan? Memang beda. Yesus yang buat Saya mau tangan jelaskan dulu. boleh? Yesus. Iya beda. Iya. Kalian berdebat dengan Yesus buatan Yunani atau Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria? Yesus Kita dengan bahas dulu Isa nih dua beda. sosok ini. Yesus dengan Isa ini beda, Yesus bro. yang- Dari nama saja beda. Kalau di Alkitab Kalian Iya, yang karena Isa kutanya itu kalian kan yang kutanya Siapa ini sih noise? Muslim, Opin coba Opin di mute. Siapa sih noise Karena- banget? Oh Bayu lanjut. Oh lanjut di lanjut. sawah aku. Ya udahlah, kasih Bang Ali aja lah. Saya Kok ngapain kok di sawah? itu kau? makanya aku Gak tadi cukup rajin kirim kalimat yang simak kemarin. seperti
Seperti Ibu Dina Nainggolan kemarin tadi bilang. Yesus di dalam. Masa Isa disamakan dengan Yesus? Yesus nggak sama, beda. Bisa nggak kamu Isa aja diam? Biar saya dengar dulu Bang. Aku jelasin dulu. Kamu jelaskan dulu. Baru. Isa yang ada di Al-Quran itu lahirnya di pohon kurma. Sedangkan Yesus Kristus yang ada di Alkitab kami lahirnya di kandang domba. Dari situ saja beda. Domba di mana tertulis Bang? Di mana di kandang? Ya, sekarang saya tanya minta sama Anda, di mana tunjukkan datanya di dalam Bible Anda yang menyatakan Yesus Kristus itu ada lahirnya di kandang domba. Tolong tunjukkan datanya, Bang. Ibu Nur. Di mana tertulisnya, Ibu Bang? Nurmawati, coba tunjukkan mereka, Bu. Tunjukkan mereka. Di mana, Bang? Tolong Bang, tunjukkan datanya Ibu Bang. Nurmawati. Jangan Bang bohong-bohong di Kamal Bang. Tolong Bang, tunjukkan datanya kepada saya di mana tertulis di dalam Bible. Di Perjanjian Baru maupun di Perjanjian Lama. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu lahir di kandang domba. Memang lahir di kandang domba, Ini Bang. akan Ada tunjukkan Bibelnya, datanya, Bang. percuma. Di mana, Bang? Percuma ditunjukkan kepada kalian. Di mana, Bang? Tunjukkan dong. Kamu kan dari ke Komal nggak percuma. Bang. Kamu katakan Yesusnya berbeda. Yesus lahir di kandang domba. Ya saya tunjuk, tolong tunjuk datanya dong. Bang Ali, mana datanya dia di kandang domba? Tunjukkan datanya. Dengar dulu omongan saya satu kali ini. Apa yang harus kudengar? Kamu udah berbohong. Sekarang begini Bang Ali, tunjukkan data Anda dalam Al-Quran Anda di mana Nabi Isa lahir. Ya. Ada dong. Isa lahir di bawah pohon kurma. Jelas. Ada datanya. Dia kan Sedangkan di surah Maryam itu ada lahir dalam datanya. kandang domba. Nah, coba kalau kamu Yesus lahir di kandang domba, kamu yang tadi menyatakan duluan. Aku tidak berkata lebih dulu atau menyatakan itu karena kamu kalau Isamu itu lahir di bawah pohon kurma. Sekarang saya meminta kepada Anda sebagai klarifikasi dari pernyataan Anda yang menyatakan bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Tolong tunjukkan kepada saya di mana tertulis ada kandang domba, di mana tertulis bahwa Yesus pernah lahir di kandang domba. Ayo tunjukkan datanya, Pak. Makanya aku bilang tadi, ini mereka ini ular beludak gitu loh. Karena yang tidak ada tertulis dia ada gitu loh. Wayu Andi. Sudah mana ayatnya? Kamu sudah menghina. Kamu serang ke sana, serang ke sini. Mana datanya? Datamu aja nggak bisa Isa itu beda loh. Isa itu tuh. Ini ada. Mana datanya Yesus lahir di kandang domba? Enggak sama dengan Tuhan Yesus. Nih, Lukas 2. Mana datanya Yesus lahir di kandang domba? Nih, di mana tertulis? Dengar dulu Bang apanya ini? Lukas 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ini berbicara tunjukkan, bacakan. Kelahiran Yesus. Lalu aku bisa paham ayat itu ya. Lalu dia melahirkan anaknya yang sulung dan membalutnya dengan kain lampin dan membaringkannya di dalam palungan. Nah, itu karena tidak ada tempat baginya di rumah penginapan. Yang mana kandang dombanya, Bun? Ya, palungan itu mana kandang dombanya, Bu? Inilah kalau orang Arab. Makanya jangan kau ambil jangan kau angkat pertanyaan yang bukan sama kau. Makanya kamu mau ambil, sedangkan yang berkata tadi lahir di kandang domba si Opin. Tapi kalau kau tangkap, kamu bawa data yang salah. Mana kandang dombanya? Emang ada palungan di rumah kalian? Di mana kandang domba yang saya minta? Makanya aku bilang tadi yang menyatakan si Opin menyatakan kandang domba. Yang lahir di dalam mana kandang dombanya? Mendingan urus nabi kalian yang lahir di mana kandang dombanya? Congor. Oh iya.
Ya, Pak Ovin, iya kita salah. Palungan itu kandang domba, bukan di kandang domba. Mana kandang dombanya, Di rumah orang itu Cong? adanya palungan, bukan di kandang domba. Kalian penipu. Palungan Apa kalian saya bilang bilang? kandang domba. Makan hewan. Nipu kan? Dia bisa aja di kandang Daripada sapi. tidak Palungan daripada itu kami ribet-ribet makanan mencari hewan. kalian Kalian nipu kan? Inilah ajaran tipu-tipu. Karena palungan di rumah kalian. Di mana tidak ada data, tidak Palungan yang ada palungnya dalam Ka'bah. keautentikan daripada Bukan kandang domba, narasi. Bang. Bukan Lalu dalam selalu Ka'bah. mereka mengumbar. Palungan Makanya aku itu bilang tadi kan mendingan tempat kamu makanan baca Kamu di mengatakan Delmu kandang Nabi domba. Isa yang lahir di Saat bawah aku pohon klarifikasi, kurma. kok nggak ada Apa? kandang Nggak ada dombanya. kaitannya pohon kurma Narasi dengan pribadi palungan. kalian Bahwa yang beragama. Tuhan betul. Yesus lahir dalam palungan. Allah Nggak pasti, ada apa kaitannya sih? dengan Sekarang Nabi Isa yang pertanyaan dilahir saya di bawah gini. pohon kurma dengan palungan. Pertanyaan saya gini, jadi palungan itu di mana? Di bawah- Ya mana di dalam, tahu di kamu dalam yang Ka'bah mengatakan di barangkali, Bu. mana? Kamu yang menyatakan di dalam kandang domba. Kandang Palungan domba. itu dalam Aku Ka'bah, tidak bukan dalam mengatakan kandang domba. apa-apa. Kami Aku bilang bertanya palungan. bahwa di mana tertulis lahir di kandang domba. Lucu ya, lucu banget kalian loh. Iya, kalian yang lucu. Kau yang lucu. Kalian yang lucu. Palungan. Memang Makan hewan. memang mereka ini nggak punya malu. Sebentar, satu-satu. Palungan itu tempat makan hewan. Dengar dulu, diam dulu. Dia bisa aja di kandang sapi. Itu aja kalian goblok. Sebentar dulu. Justru Palungan itulah. itu tempat makan hewan. Ya, Dia bisa benar. aja berada di kandang sapi, di kandang ayam, di kandang bebek, bukan di kandang domba. Lantas Makanya dari mana Bibel Anda kami dibaca mengatakan semua. dia di kandang Ketika domba? rumah saudara-saudaranya Iya, mereka sudah punya tidak baca bahwa lagi yang kandang tersedia domba. Jadi, hanyalah Kau kandang katakan kandang domba. domba. Makanya aku malas berdebat dengan kalian. Satu-satu. Lagian nih satu-satu ya. Makanya Di aku situ bilang data. tadi. Satu-satu. Buka aja data kalian. Bentar Ropin, satu-satu. Kelahiran Nabi Isa yang Penghuni ada di neraka bawah jangan pohon kejar-kejar. Penghuni neraka santai. Dah dengerin. Data yang dibawakan oleh Bunda Nurmawati sama dengan data di dalam Al-Quran. Sebenarnya tidak ada kata melahirkan. Tidak ada. Maryam kelelahan lalu dia bersandar di pohon kurma. Tidak dikatakan dia melahirkan di pohon kurma. Begitu juga data yang dibawakan oleh Bu Nurmawati. Ntar dulu, sebentar Evin. Makanya kau jangan langsung ini kau kena juga kau di Baluar. Ini pun kau kena. Data yang kan nangis. Data yang dibawakan oleh Bunda Nurmawati tidak dikatakan melahirkan di Palungan, tapi menaruh bayi di Palungan. Dah. Itu data yang tertulis, jangan dipelintir-pelintir. Kata melahirkan tidak ada, baik di Al-Quran maupun di dalam Bible. Nah, dengerin Novin, sekali lagi aku bilang, di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan Maria melahirkan di pohon kurma, tapi dia bersandar, dia sedang kesakitan bersandar di pohon kurma. Begitu juga, jangan ditelepon. Miknya nggak kedengaran. Tetapi Miknya. menaruh bayi di Palungan. Tuh, datanya begitu. Yo, gini aja Bu pemikiran Gavin. saya. Nah, Mungkin dari Saya pohon kurma nanti pertanyakan diangkat di tadi Palungan. perkataan Kak Wopin yang menyatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Maka saya meminta data kepada kamu di mana Yesus ada di dalam Bible lahir di kandang domba. Menunjukkan kalian 1000 data pun kalian nggak Udah, paham. Mana? Dia Begini. katakan malas, turunkan. Dari ini bukan Turunkan aja diturunkan, ini. kita Nggak ada berdebat otaknya. ini. Jangan dulu diturunkan. Masa kalian sama anak kecil aja dikasih diturunkan? Sesuai dengan maunya diturunkan. Kalian nggak kuat. Kau dengar kisah, kau dengarkan kalian kisah Saya Tuhan Yesus minta kan? datanya di mana? Rumah saudara-saudaranya full, maka yang kosong hanya kandang. Di mana datanya? Nggak perlu Nangis. kepada kalian. Datanya Kalian di nggak akan mana? paham. Yang Kalau kalian kayak gitu paham kenapa itu bisa begini? hanya Ovin, kalau kayak gitu Maria aku bisa yang bilang gini. bersandar Kalau di cuma pohon congor aku apa lebih itu, jago, di Vin. pohon Diam dulu.
Kalau masalah congor, aku lebih jago. Ya, kalian dikatakan, kau mengatakan menuhankan Yesus, sementara Yesus adalah manusia. Berarti Yesus memiliki kelamin, kelaminnya kau tuhankanlah ya. Walau tidak ada data, tidak data. Kalau cuma modal congor, aku lebih jago, Vin. Ya. Jadi si Ovin ini menyembah Yesus, berarti kalian menyembah kelamin. hanya bicara juga dengan menghina nama Isa kalian. Mulai kan panas dia panas. Kalau kalian membicarakan Pertanyaan saya, berarti Vin, Anda pertanyaan kalian. saya, kelamin yang kau sembah itu sudah melakukan keajaiban apa aja? Hah? Kelamin yang kau sembah itu sudah melakukan keajaiban Kelamin apa Isa aja? yang kalian anggap Nabi Isa aja. Dah, turun. Kami tidak menyembah Nabi Isa. Dah, Bu Hesti, kau boleh sopan nggak kalau bicara? Lah saudara Anda yang tidak sopan. Hidup tuh harus saling Ibu menghargai. Nurmawati, Bu. Kamu kalau tidak mau kalian Mana, Bu Nurmawati? Bu. Ya, izinkan saya menjawab dia ini. Di mana saling menghargainya? Apakah Anda menghargai kami Muslim? Loh, Dengan dari mengambil tadi kata saya Allah nggak lalu bicara meletakkan salah. kepada anak manusia. Dari tadi Apakah saya Anda tidak Anda meletakkan sembahan kami mana? Di mana toleransi? Kalau kalian menghargai kami, Ya, Allah masalahnya kami laisa kamitslihi syai'un. Allah kami tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu kau ambil kata Allah, lalu kau ambil untuk menerjemahkan dewa Theos yang kau imani dari originalnya. Lalu kau letakkan kepada Maaf ya, Pak. anak Maaf, yang itu lahir bukan dari saya. selangkangan. Kalau Di mana? penerjemah itu sudah, ya penerjemah itu Di mana sudah menghargai tugasnya. kamu menghargai agama kami? Bang Al, penerjemah itu sudah ada tugasnya di Lembaga Alkitab Di Indonesia. mana kalian penerjemah itu juga lebih dulu tidak menghargai kami? Jangan kalian tanya ke saya. Ada nggak izin daripada ulama memakai kata Allah? Hei, saya minta datanya. Ada nggak izin? Kalau mau protes, silakan ke lain. Kalian memakai Allah, sembahannya umat Islam, lalu diletakkan kepada manusia yang lahir dari selangkangan. Padahal daripada dalil agama kami, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Mana menghargainya kalian? Justru kami lebih toleransi lagi. Kami biarkan kalian itu memakai. Kami berjiwa sosial walaupun ajaran kalian mengajarkan pembunuhan. Barang siapa seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Lukas 19:27. Datanya di Lukas 19:27, ajaran permusuhan dan pembunuhan. Kami terima. Karena kami sadar kalian hanyalah tai-tai penjajah di muka bumi yang dungu dan bodoh menerima kekristenan. Kayaknya saya harus tertawa deh. Ya mungkin lebih nyaman tertawa lah ya hadapin kalian ya. Lanjut Pak, lanjut. Ibu tadi bicara tentang kesopanan ya, Bu. Jangan ngomong sosial sama saya. Sedangkan ajaranmu adalah ajaran pembunuhan dan pemisahan. Matius 10 nomor 34 dan 36. Jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di atas dunia. Sesungguhnya aku datang bukanlah membawa damai, melainkan pedang, kata Yesus. Aku akan memisahkan anak dengan bapaknya. Memisahkan anak perempuan dengan ibunya. Dan memisahkan menantu-menantu perempuan dengan mertuanya. Musuh setiap orang adalah orang seisi rumahnya. Mana ajaran kasihnya? Ajaran pemecah belah juga yang ada. Aku heran dong lihat. Mana ajaran kasihnya? Bang Eri, noise. Jawab dulu Nurma. Di mana ajaran kasih diajarkan di agama? Apa?
Makanya kalau membaca Alkitab itu nggak seperti itu. Jangan giliran orang nanya Al-Quran, kalian itu tafsir gitu. Giliran Alkitab orang, kalian baca Aja sesuka Matius 10 nomor dengkulmu. 34-36 itu. Iya, sesuka dengkulmu saja itu bicara. Kau cuman baca satu ayat dari sana satu ayat. Kamu baca perikopnya tentang apa? Sama itu dengan Bang Ali adalah pembunuh. Bisa nggak kita percayai dengan hanya bahasa itu aja? Kan dicek dong. Kisahnya, konteksnya apa, ceritanya pada saat itu apa yang terjadi di sana. Barulah kita bisa menyimpulkan. Di mana tertulis? Aku berbicara dengan data, cengok.